Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat tabi'in, kepada para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang berbahagia ini, dan alhamdulillah kita memulai hari kita yang sangat indah ini dengan memulai sholat subuh berjamaah. Kemudian kita meniatkan i'tikaf di masjid dan kita menunggu waktu syuruk, dan juga kita niatkan mendalami ilmu, belajar ilmu agama, yang pada subuh ini kita akan terus membaca kitab Isyarah ila Madhab Ahlul Haq, Al-Isyarah ila Madhab Ahlul Haq, karya daripada Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Pagi ini kita mulai masuk pada pembahasan yang baru, pembahasan selanjutnya tentang an-nubuwat, tentang masalah kenabian, masalah kerasulan. Karena dalam ilmu tauhid itu tiga pembahasan tema pokok biasanya itu adalah masalah ketuhanan al-ilahiyat, yang kedua adalah pembahasan tentang an-nubuwat, masalah kenabian, dan yang ketiga adalah pembahasan tentang as-sam'iyat, yaitu pembahasan tentang hari akhirat ataupun hari kiamat. Kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Apa saja yang diyakini oleh ahlul haq tentang masalah akidah berkenaan tentang masalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau ceritakan di sini atau beliau tulis di sini adalah permasalahan yang penting dan permasalahan yang mungkin ada perbedaan pendapat atau ada orang-orang sesat yang salah meyakini, maka beliau datang meluruskan dan menceritakan yang benarnya seperti apa. Nah, begitu dia. Thumma ya'taqiduna, qala rahimahullahu ta'ala, thumma ya'taqiduna anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam nubuwatahu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam nubuwatahu baqiyah ba'da wafatihi kabaqaiha hala hayati ila an yaritha Allah azza wa jalla al-ardha wa man 'alaiha. Kemudian ahlul haq, yaitu para ulama dan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah ahlul haq, meyakini bahwa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terus berlaku setelah wafat beliau dan terus tetap sebagaimana masa hidup beliau sampai hari kiamat nanti, sampai hari Allah mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki atau disebut dengan hari kiamat, sampai dengan hari kiamat. Ini poin yang pertama, bahwa
kita meyakini, ahlul haq meyakini Nabi Muhammad SAW, kenabian beliau itu sampai hari kiamat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau setelah wafat, ketika ada nabi yang ketika wafat mungkin ya ajarannya sudah selesai, atau ajarannya berakhir dengan datang nabi lain setelah beliau, setelah nabi tersebut. Tapi Nabi Muhammad berbeda. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW, kenabian beliau itu berlaku walau beliau telah wafat, terus berlaku sebagaimana berlaku masa beliau hidup, dan akan terus berlaku sampai hari kiamat. Dan disebutkan lagi wa anna syari'atahu nasikhatun li jami'i syara'i' wa jami'il khalqi yukhatabuna biha. Kemudian syariat Nabi Muhammad yang beliau bawa itu menghapus, tidak berlakunya lagi, menasakh semua syariat-syariat kenabian yang ada terdahulu. Nah, jadi dengan demikian Nabi Muhammad mestilah menjadi nabi terakhir. Kita tidak boleh meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, nggak boleh meyakini, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu semua adalah kepalsuan, dan itu semua adalah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Haq, bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, jadi ini poin yang kedua, yaitu syariat Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat, bukan cuma berlaku saja, tapi menasakh yang lain. Menasakh artinya menghapus, menjadikan yang lain sudah tidak valid lagi. Kalaupun ada, Ustaz, di dalam Taurat itu ada ayat yang benar, di dalam Injil itu ada ayat yang benar, ayat-ayat itu sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalaulah sama antara ayat dalam Injil, dalam Taurat dengan Al-Quran, ya berarti berlakunya karena sama dengan Al-Quran, ya, karena sama dengan Al-Quran. Tetapi hukum dalam Taurat dan Injil sudah tidak berlaku lagi, tidak diamalkan lagi. Sehingga Nabi katakan, kalaupun seandainya nanti Nabi Isa alaihissalam turun sebelum datangnya kiamat sebagai tanda syarat, tanda datangnya kiamat adalah salah satunya turun Nabi Isa, itu juga Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad, enggak mengikuti syariat beliau. Yang berlaku syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi nasikhah. Nah, jadi kita bukan cuma meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir sampai akhir zaman, kita meyakini juga bahwa syariat beliau itu menasakh semua syariat-syariat nabi sebelumnya. Nah, begitu. Wa jami'ul khalqi yukhatabuna biha. Kemudian yang ketiga lagi apa? Semua manusia, semua khalq, ciptaan Allah itu disampaikan syariat Nabi SAW. Jadi kita disuruh untuk menyampaikan syariat Nabi kepada semua makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah maksudnya semua manusia. Iya, semua makhluk Allah bermakna juga sampai jin sekalipun, sampai bangsa jin sekalipun itu yukhatab. Itu juga adalah berlaku syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama menyebutkan dan menjelaskan dengan tegas bahwa jin itu sendiri juga mukallaf seperti kita. Itu juga disyariatkan dan juga didakwahkan, disuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan mukallaf. Jadi bangsa jin mukallaf sama dengan kita juga. Mukallaf sebagaimana kita mukallaf, ada pembebanan hukum syariat dan kewajiban meyakini beriman pada Allah, bangsa jin juga begitu. Salah satu dalilnya mana? Adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sama, diciptakan jin dengan kita itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat jin kita dapatkan bagaimana disebutkan bahwa jin mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW secara ta'ajub dia. Bahkan dia mengatakan bahwa unzila ba'da Musa, mereka mendengarkan Al-Quran dengan ta'ajub yang diturunkan setelah apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, jadi jin ini mendengar, mungkin dia hidup masa Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. Dia sempat dengar pada masa Nabi Musa, kemudian dia dengar lagi masa Nabi Muhammad. Kemungkinan seperti itu sebagian para ulama tafsir. Nah, mereka juga dengar. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, Al-Quran yang kita baca, bangsa jin juga berlaku, yukhatab. Andai kata kita bisa ngomong dengan mereka, maka juga berlaku. Tapi kita hanya disuruh untuk bangsa kita saja, sesama manusia. Yukhatab biha jami'ul khalq. Maka oleh sebab itu, ketika kita tinggal, orang muslim tinggal di suatu tempat yang di situ ada orang non muslim, atau maaf, orang yang tidak sama dengan iman dengan kita, maka kita menyampaikan kepada mereka apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan. Kasih mereka tahu dengan benar, bukan dipaksa, bukan, sampaikan. Kita misalkan seperti semalam kita katakan di Lux Mame, ada nggak orang yang nggak kenal dengan Islam? Oh enggak Ustaz lah, mana ada, semua orang udah kenal dengan Islam kok. Belum tentu. Walaupun mereka tinggal bersama dengan kita yang nggak kenal Islam, yang mereka kenal orang muslimin. Yang mereka kenal siapa? Yang belanja sama dia, bapak haji ini, bapak haji itu, yang belanja dengan dia. Tapi bapak haji ini, bapak haji itu kan punya akhlak masing-masing. Kalau dia tahu Islam melalui pak ini, bapak itu, ini kok sama-sama tempuh haji, tapi yang satu bonnya boleh macam-macam dibuat. Bon curang itu walaupun haji, maaf ya, kalau misalkan ada ini juga katanya orang muslim tapi belanja sama saya selalu bonnya begini, yang satu lagi enggak. Jadi yang Islam yang mana sebenarnya ini? Ya, makanya toko-toko yang ATK yang apa itu kedak lagut atau orang yang Islam atau yang kan Islam? ATK ala-ala tulis macam-macam, ala-ala kantor, belanja kantor. Yang gak lagut atau orang Islam atau kan orang Islam? Cina pun ada Cina juga yang non muslim pakan. Jadi itu boleh orang pun yang itu pun orang Islam yang laginya belum tentu dia tahu Islam yang sebenarnya. Nah, jadi sampaikan Islam yang sebenarnya dalam hadis Nabi seperti apa, dan ajaran Islam sebenarnya seperti apa. Maka dia nggak pernah masuk Islam. Ya, orang Islam aja seperti itu, lebih berat jih ngan bagai, lebih berat jih ngan kemauan apa jih. Ya, di pakan toko-toko yang laginya udah toko orang Islam yang betul-betul jujur payah tok. Karena tanya perliabun kosong. Ji ijo le urang yang hanaiman, nyuruh yang naiman haji ijo. Bahan ijo hanan belum. Mbak Ji, kita tidak mau belanja sama dia. Kenapa? Hanjit markup. Bawanya hanaiman ji juga gimana ji. Jadi barang sampai lagut. Jadi yang jualan itu dia tahu Islam itu adalah melalui orang muslimin yang curang-curang seperti itu. Maka kewajiban dia sampaikan Islam yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu harus menjadi target, harus menjadi bagian daripada yukhatab. Kita sampaikan syariat Nabi Muhammad, kita sampaikan ajaran Nabi kita Muhammad yang benar kepada mereka. Itu bagian pentingnya. Yang nangon ngondron si Atom, si Ahok alih tersonan, sampaikan yang benar tentang Islam itu seperti apa. Ya, langganan drone mungkin sampaikan ya, dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang bijak, cara yang santun misalkan. Qala Allah azza wa jalla ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya. Sebagaimana firman Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali illa kafatan linnas, kecuali untuk manusia seluruhnya.
manusia semuanya. Nah, jadi jelas dalam Al-Quran Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja, atau orang yang sanggup digapai atau sanggup ditemui. Seperti Nabi Musa kepada Bani Israel dan juga kepada orang Mesir yang beliau temui di negeri itu. Nah, begitu. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa memang beliau adalah Nabi yang terakhir. Tidak perlu lagi kepada Nabi setelah itu karena beliau sudah diutus untuk seluruh manusia. Tapi kan zaman berbeda, manusia juga berubah. Apakah cukup dengan satu syariat yang diturunkan 1400-1500 tahun yang lalu? Cukup. Karena apa? Wa mu'jizuhu baqin wa huwal Qur'an, qala Allah azza wa jalla, ya. Dan mu'jizuhu, dan mu'jizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an yang berlaku sampai hari kiamat. Nah, Al-Quran ini mukjizat, dia mampu dan bisa berlaku sampai akhir zaman. Nah, ajarannya itu bisa dipakai kapan saja sampai akhir zaman. Walaupun manusia berubah, cara hidup manusia berubah, tapi isi Al-Quran tetap bisa diamalkan, tidak bertentangan, tidak ada yang tidak logis, tidak ada yang tidak praktis, semua bisa diamalkan isi Al-Quran itu, walau berubah masa sekalipun. Tidak ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan masa kita sekarang. Mustahil diamalkan, nggak ada. Itulah mukjizat, satu mukjizat Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi kepada kitab yang lain. Kenapa? Kitab yang ini saja tetap valid, ya, tetap berlaku, logis sampai kapanpun. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Dan tidak ada yang mampu menghafal kitab di atas muka bumi ini yang bisa dihafal kecuali adalah Al-Quran. Sehebat-hebat kitab suci agama lain disebutkan, mana ada salah seorang pendeta, tokoh, biksu atau apa yang menghafal kitab sucinya sendiri? Nggak ada. Al-Quran, jangankan seorang ustadz atau seorang kiai, seorang tengku, anak kecil nggak paham apa-apa sudah menghafal. Menunjukkan bahwa dia akan kekal dalam ingatan manusia sampai akhir zaman. Bisa kekal dalam ingatan manusia, bahkan alam bawah sadarnya bisa mengetahui Al-Quran itu, ya, bisa kekal dengan alam bawah sadar manusia. Masya Allah, ya. Fa'tu, kemudian Allah menyampaikan fa'tu bi asyri suwarin mislihi, fa'tu bi suratin mislihi, kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi. Dan kita meyakini bahwa mukjizat Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang tidak mampu untuk ditandingi. Bahkan Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya, fa'tu bi coba datangkan oleh kalian, ditantang oleh Al-Quran, coba datangkan oleh kalian 10 surat yang sama dengannya. Kemudian dalam ayat yang lain, fa'tu bi suratin misli, ditantang lagi bahwa enggak sanggup 10 surat, fa'tu bi suratin misli, coba datangkan 1 surat semisal dengannya, ya. Jadi ditantang oleh Al-Quran, pertama coba datangkan 10 surat, beratlah 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Ditantang lagi dengan 1 surat saja. 1 surat dalam Al-Quran berarti kalau 1 surat coba pilih yang mana yang paling pendek. Yang paling pendek surat Ikhlas, coba, atau Inna A'tayna, coba Al-Kautsar, semisal dengan surah Al-Kautsar 1 baris yang terdiri daripada 1 ayat. Coba buat, wahai kalian, surat yang sama dengan Al-Quran walaupun 1 baris saja. Sanggup enggak? Itu kan ditantang langsung oleh Al-Quran. Kalau enggak percaya Al-Quran sebagai mukjizat diturunkan oleh Allah, coba buat 1 surat yang semisal dengan itu. Kalau kita orang nggak paham bahasa Arab sudah jelas nggak sanggup buat. Ini yang ditantang justru orang yang mampu berbicara dan mampu menguasai bahasa Arab dengan baik. Bukan orang zaman ini, tapi orang zaman dulu, bahkan masa hidup Nabi yang mereka sangat fasahah dan balaghah mereka sangat tinggi sekali. Penyair Arab dulu luar biasa. Tapi coba datangkan buat semisal dengan Al-Quran, mirip dengan itu.
Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya manusia, jin berkumpul semuanya untuk membuat semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal dengannya. Karena Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Selama ada tantangan seperti itu dan nggak sanggup untuk ditantang atau dijawab, maka menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Ya, mukjizat bahkan ditantang lagi, ada penentangan. Jadi mukjizat seperti itu. Ya. Jadi kita meyakini sampai ke tahap itu, kita yakin betul-betul Al-Quran itu kekal berlakunya dan mukjizat bagi dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, bahwa mukjizat beliau itu terdiri daripada dua macam, mukjizat hissiyah dan mukjizat yang bukan hissiyah. Nabi-nabi yang terdahulu mukjizatnya seperti Nabi Musa, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Isa misalkan. Mukjizat beliau apa? Langsung yang bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan langsung. Ya, Nabi Musa membelah laut, kemudian nampak ular. Ya. Kemudian juga Nabi Soleh ada onta beliau yang langsung keluar dari batu yang itu bisa keluar onta. Bagaimana? Ya. Kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati, langsung dilihat. Kemudian turunnya hidangan dari langit bisa dirasakan, bisa dikecap lagi. Nabi Muhammad, mukjizat beliau ada yang terlihat, ada yang modelnya hissiyah, ada yang maknawiyah seperti ini Al-Quran. Nah, bahkan mukjizat yang paling hebat Nabi Muhammad justru adalah yang kekal abadi, itu adalah itulah Al-Quran. Keluar air dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah, ya, makanan yang sedikit cukup untuk orang yang sangat banyak, ya. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bisa bicara dengan batu, dengan yang lain. Nah, itu nanti bisa dipelajari dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadiyah, itu menceritakan bagaimana kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad, apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita ketahui tentang perihal beliau. Itu disebutkan dalam sebuah kitab bagus, ya, ditulis oleh Qadhi Iyad dalam kitab Syifa. Semua hal-hal yang kita selaku seorang muslim hak Nabi dan kewajiban kita mengetahui tentang Nabi kita. Apa saja poin-poin penting yang harus kita ketahui tentang beliau, mulai dari keluarga beliau, mulai dari kemudian mukjizat-mukjizat beliau, sampai akhlak-akhlak beliau dari yang kecil sampai yang besar, ya. Dalam permasalahan hidup semuanya, ya, sampai kepada baju beliau seperti apa, terus itu dalam kitab Qadhi Iyad. Jadi nanti kalau misalkan bulan Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, baca kitab beliau. Gak mesti hanya dengan makan saja, tapi juga baca kitab beliau. Hidangan yang paling lezat itu mengetahui bagaimana kisah hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, dan bagaimana perilaku hidup Nabi yang zuhud dalam hidup beliau seperti apa. Itu ada dalam sebuah kitab. Ada pertama misalkan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Turmuzi, ataupun kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Itu bagus. Itu salah satu cara untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Yang pegah baik kauli pun baca dengan pesalah tema, ya kan? Hana akan garu insyaallah taala. Ya. Baik, setelah itu kita lihat wa anna mi'rajuhu sahih wa kana fil yaqظah la fil manam fa usriya bi ila baitil maqdis qala Allah azza wa jalla subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa muhalun an yaqula asra bi wa lam yasri bi wa urija bihi ila samawati sab' wa ila al-arsy wa 'arada 'alaihi jamil makhluqat. Kemudian nukta selanjutnya, ahlul haq meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermi'raj dengan benar. Nah,
Ini karena ada orang yang nggak mau percaya, kelompok-kelompok pada masa itu yang nggak mau percaya Nabi Mi'raj. Mi'raj Nabi itu benar, wa kana fil yaqظah la fil manam, dalam kondisi Nabi sadar, bukan dalam tidur, bukan dengan mimpi beliau Mi'raj. Ya, Mi'raj ke langit ataupun Isra Mi'raj Nabi itu bukan dengan mimpi, bukan dalam tidur. Karena ada pada masa beliau yang meyakini bahwa itu terjadi dalam mimpi beliau. Kalau dalam mimpi berarti bukan mukjizat, bukan sesuatu yang luar biasa. Kita pun bisa, siapapun bisa begitu. Tapi kalau misalkan langsung nyata dalam sadar beliau, bukan alam mimpi, nah inilah yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Dan ahlul haqqi meyakini seperti itu terjadi dalam yaqظah. Ini yang kita yakini, masalah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di negeri kita, alhamdulillah, Isra Mi'raj itu, hari Isra Mi'raj libur ya. Kita hari tanggal merah itu, hari libur. Isra dan Mi'raj. Untuk apa itu? Untuk mengenang kejadian luar biasa ini, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus untuk generasi kita terus masalah Mi'raj Nabi sebagai itu, mengenang itu ya, bukan cuma hanya liburan saja. Itu makna itu kita tanamkan dengan baik. Kenapa beliau harus Isra dan Mi'raj? Apa hikmah di belakang itu? Itu kita pakai hari liburan Isra Mi'raj itu untuk kita ajarkan anak-anak sekolah, anak-anak kita, bahkan masyarakat di masjid, untuk kita peringati itu. Nanggro menteng kai pegat tanggai mirah truk gedanya dah pegahnya bid'ah hanjir umat. Ajarkan umat, itu adalah cara untuk mengajarkan umat, untuk mengingatkan akan mukjizat yang luar biasa dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah kalau tidak diingatkan dia akan hilang. Itu penting, harus kita tahu. Sejarah kalau enggak diingatkan maka dia akan hilang. Sejarah Nabi setiap tahun kita peringati untuk apa? Untuk mengenang, kita ingat, dan kita ambil pelajaran dan kita ajarkan kepada generasi yang akan datang secara terus menerus. Dan kemudian Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kata Imam Abu Ishaq, mustahil Allah mengatakan telah memperjalankan hambanya tapi tidak diperjalankan. Mustahil itu. Allah tidak pernah berbohong sama sekali. Maka selama Allah sudah sampaikan begini, maka betul lah. Maka orang yang mengingkari tentang Isra ini, itu bisa sampai kepada kekufuran, karena ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam urija bi ila samawati sab'a, dibawa sampai ke langit yang ketujuh, ya, sampai ke Arasy, dan dinampakkan semua makhlukat oleh Allah kepadanya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan telah melihat tanda-tanda ayat-ayat daripada Tuhannya yang besar, ya. Para ulama mengatakan, beda-beda pendapat para ulama tentang apa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'il makhlukat, makhluk semuanya, ya, termasuk adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, para malaikat. Dan diantara para malaikat itu juga bermacam-macam. Ada para malaikat yang bertingkat-tingkat, dan yang bahasanya rajanya malaikat itu adalah Jibril, dan Nabi Muhammad melihat asli Jibril itu seperti apa langsung, ya, beliau melihat langsung. Nah, itu semua makhluk Allah, Jibril makhluk Allah, beliau lihat langsung seperti apa, Masya Allah. Dan Jibril itu bisa dilihat oleh kita manusia, bisa. Kalau Allah kehendaki bisa kita lihat. Tapi yang sudah terjadi, kalau dilihat oleh manusia biasa, itu adalah wujud manusia, seperti datang kepada para sahabat. Jibril dalam wujud manusia. Begitu juga Jibril datang kepada Maryam, Sayyidah Maryam, ya. Datang beliau memberi kabar gembira akan lahir seorang anak dari beliau. Dengan cara apa? Beliau datang, ya.
fatamassala laha basyaran sawiyya. Jadi Jibril berubah menjadi manusia biasa yang sangat ganteng, indah, cantik, bagus ya, dilihat oleh Maryam. Dan para sahabat juga pernah melihat Jibril. Nah, pernah melihat Jibril yang datang duduk dengan Nabi langsung berhadapan dalam wujud manusia, bisa berubah wujud. Wa sami'a kalam Allah al-qadim azali bila wasitah kama sami'a Musa alaihi salatu wassalam bila wasitah. Qala Allah fa auha ila 'abdihi ma auha. Fal farqu baina nabiyyina wa baina Musa alaihi salatu wassalam anna Musa alaihi salatu wassalam sami'a kalamir Rabb azza wa jalla wa huwa ala wajhil ardi min wara'i hijab, wa nabiyyina alaihi salatu wassalam sami'a kalam Allah azza wa jalla wa huwa bil ufuqil a'la la min wara'il hijab bal ma'al musyahadah. Qala Allah azza wa jalla ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Jadi kemudian apa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kalam Allah yang qadim dan azali tanpa perantara. Sebagaimana Nabi Musa mendengarkan kalam Allah tanpa perantara, sebagaimana firman Allah fa'auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang diwahyukan. Nah, jadi Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj beliau itu, dalam Mi'raj beliau ke langit sampai ke sana ke ufukil a'la, itu mendengarkan kalam Allah ya, dengan cara yang Allah kehendaki. Lalu kemudian tanpa perantara, sebagaimana Nabi Musa mendengarkan kalam Allah tanpa perantara langsung di bumi. Bedanya apa? Ya. Bedanya Nabi Musa mendengarkannya di bumi, ya, sedangkan Nabi Musa mendengarkan Nabi Musa di bumi, Nabi Muhammad di ufukil a'la. Bedanya lagi, Nabi Musa dengan cara ada hijab, ada perantara, tapi Nabi Muhammad tanpa perantara, tanpa ada hijab, langsung. Nah, wallahu alam, kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Nah, jadi Nabi Musa saja ya, langsung mendengar kalam Allah dengan hijab seperti apa tidak bisa kita bayangkan. Begitu juga Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi beliau di ufukil a'la, itu tanpa perantara. Jadi mana lebih dekat Allah dengan Nabi Musa atau dengan Nabi Muhammad? Ya, sama-sama dekat. Bedanya ini dekat di bumi, itu dekat di ufukil a'la. Jadi di bumi kita bisa dekat dengan Allah, bisa. Di langit juga bisa dekat dengan Allah. Tidak bisa kita katakan bahwa Nabi Muhammad lebih tahu dengan Allah karena ke ufukil a'la, sedangkan Nabi Musa hanato. Nabi Musa jika berkhabar dengan Allah di bumi, Nabi Muhammad ini di ufukil a'la. Tidak ada istilah lebih dekat, artinya lebih dekat secara tempat. Enggak, karena tempat tidak berlaku bagi Allah. Tapi Nabi Muhammad kenapa di ufukil a'la? Tasyrifan, kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, ya, seperti kita misalkan ada rapat kerja biasa kalau kantor maunya rapat di mana? Di tempat biasa di kantor atau lebihnya penggerapan Usabang, Ubali, ya kan? Yang penggerapan kan? Padahal tanduk ikan tu no selesai je buat bendung. Kita hidup kau selesai je. Apakah haino je? Ya, enggak. Itu ada kemuliaan, ada hiburannya, ada macam-macam yang lain. Nabi Muhammad juga begitu. Allah bisa mewahyukan beliau kok hari-hari langsung di bumi. Ini kenapa diwahyukan di sana? Tasyrifan, kemuliaan bagi Nabi Muhammad, bukan supaya nya penanji bahasa haji nyo lebih tahu punya umur jo wujudnya. Tidak ada dekat jauh dengan Allah. Ya, karena enggak berlaku tempat bagi Allah. Karena itu semua Nabi Muhammad itu adalah tempat di atas, tempat di bawah. Ufukil a'la itu tempat juga. Nah, dan bagi Allah tidak berlaku tempatnya. Nah, kemudian ma kadzabal fuad bal ma'al musyahadah. Bahkan Nabi Muhammad berlaku bagi beliau disebutkan oleh Imam Abu Ishaq musyahadah langsung. Ya.
Musyahadah wallahu alam, bagaimana musyahadah ini hanya Allah yang tahu, Nabi Muhammad yang mengetahuinya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, maka hati itu tidak pernah mendustakan apa yang telah dilihat. Ai ma kadzabal fuadu ma ra'a bi 'aini ra'sihi wa najmi' ma ukhbira bi sidqun min qawlihi alaihi salatu wassalam asyraftu 'alal jannah. Nah, jadi begitu adanya bahwa Nabi Muhammad bahkan berlaku pada beliau pada saat itu adalah musyahadah, langsung dengan mata hati beliau, atau bi'aini ra'sihi, dengan mata kepala beliau bahasanya. Wallahu alam, kita tidak tahu, tidak bisa membayangkan musyahadah itu seperti apa. Nah, begitu disampaikan oleh Imam Abu Ishaq tentang masalah ini. Jadi itu diantara poin-poin yang kita yakini tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha dalilun ala anna al-jannata wan nara makhluqatani, qala Allah azza wa jalla u'iddat lil muttaqin wa u'iddat lil kafirin, muhalun an yaqul u'iddat wa ma u'iddat, faman ankara dhalika kadzaba ala Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi wa dhalika kufrun. Begitu juga kita yakini bahwa syurga dan neraka itu ada, telah diciptakan oleh Allah. Nah, ini juga bagian daripada pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh orang kaum Mu'tazilah. Pertanyaannya apa? Apakah syurga neraka ada sekarang atau enggak? Ya? Syurga neraka saatnya atau hana? Mu'tazilah mengatakan bahwa belum lagi, diciptakan nanti hari kiamat. Karena kalau diciptakan sekarang sia-sia, enggak ada yang masuk. Hanjit sia-sia. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa syurga dan neraka makhlukatan, itu diciptakan oleh Allah saat ini. Dia ada. Saat ini ada. Buktinya mana? Ayat Allah u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah ada. Begitu juga jahannam u'iddat lil kafirin. An-nar itu, neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti neraka juga sudah dipersiapkan, berarti ada. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Sehingga Nabi dalam Isra dan Mi'raj, kalaulah benar riwayat ini, dalam riwayat disebutkan oleh Imam Abu Ishaq, asyraftu 'alal jannah fa wajadtu aktsaruha al-bulhu wa asyraftu 'alan nari fa wajadtu aktsaruha an-nisa. Jadi Nabi bahkan melihat kebanyakan ahli syurga itu adalah orang-orang yang mereka sibuk dengan ibadah dan tidak melalaikan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian di dalam neraka itu kebanyakannya adalah wanita. Nah, beliau sampaikan, berarti menunjukkan Nabi sudah melihat dan syurga dan neraka itu ada. Man kiman cara tengku kekalan di dalam, sedangkan orang hanya tamang-long, tapi kebanyakan ahli syurga dannya. Nah, inilah dia tentang permasalahan gaib yang kita tidak bisa mampu untuk menjelaskannya secara langsung. Nah, tapi itu mungkin, kenapa tidak? Sesuatu yang belum terjadi bisa terlihat, itu dengan kuasa Allah. Kalau dengan ilmu kita saat ini, yang sudah terjadi bisa dilihat. Itu yang diajarkan oleh Allah pada kita hari ini. Semua yang terjadi bisa dilihat. Yang belum terjadi bisa dilihat enggak? Itu ilmu Allah itu. Bisa enggak yang belum terjadi dah kalau ya, nyangka ilmu Allah ya. Ya, kita melihat apa yang sudah juga ilmu Allah, tapi itu diberikan oleh Allah kemampuan kepada kita untuk melihatnya. Hari ini bisa dilihat. Makanya insya Allah nanti akan datang masanya yang tidak masuk di dalam rekaman itu dianggap tidak ada dalam sejarah. Uke akan menang. Nya zaman katanya tak pegat tak uki bak batik, tak uki bak kain, tak pegat rumah punya supaya deh sejarah masa uke. Uke sejarah awak-awak lagi nya akan gaduh. Pulang rumah katanya 50 tahun ancur. Pu yang tak pegat citiak tak kaya hanali bekas ni gai. Kemudian maka yang bekas pun jejak digital lagi nya uke. Sir toh 200 tahun uke anak cucu dia kalau na musik lo nya mun berapa 4 kaya betul ina udik punya nyong buat kena nyong
tamang yang belum tengok. Jadi kalau nak yang terjadi belum dika. Makanya salah sabah jamun ini guna depa, salah sabah membedakan zaman tanya ulik dengan zaman yang kali adalah adanya rekaman itu. Menyedap pegat acara penting bahasa aja ini punya hana rekam mati baik pegat acara. Hana sejarah katanya. Lam sejarah hai tamang muka. Hai tamang sejarah muka punya hana rekaman. Yang hana tamang dalam rekaman. Yang menang ukuran. Nyo kai tamang masa aja. Ya, jadi big data ini betul-betul yang akan berlaku bagi sejarah masa yang akan datang. Ya, benar. Kitab-kitab, buku-buku pi menyekai tamang dalam internet berarti nyan kena akan kekal ini nah. Ya, menyahanai tamang dalam nyan lom hana datang mungkin kap di kamu ambil kada. Lagi kitab-kitab sejarah ulama kita dulu. Banyak sekali sejarah kitab-kitab ulama kita itu yang hari ini ada kawan-kawan yang bekerja di bidang manuskrip Aceh itu jak baknya kitab-kitab berharga itu memang dalam gerupuh mana pakon karena cucuk yang hana gerupuh ya pokoknya gerupuh hang bi buka-buka aja maka karena kabruk gerupuh tebi ulua gerupuh ba binehnya gerupuh pegak gerupuh mana tinang kana kamu nampak kitab-kitab maya tapi tikan kabeh kena iya tak kena ujian tu ya karena jejak digital hananya maka uke kitab-kitab pegak dan sekarang tambang dalam jejak digital itu akan terjaga. Hana kena hana kena ujian, hana kena tepui. Ya, jadi berdepu. Ya, jadi duh dah kalah masa-masanya akan dah. Jadi nyoh masa ni kita nyoh kau berubah. Kita mau jejak digital penting. Ya, yang nak foto-foto kita mau dalam internet, nya tenang dulu ya. Kamera ya. Nya hana nak menyanggak ke hana got habis na. Baik, terima kasih mohon Allah atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.